Ya, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Franky Markaminang selaku Presiden Direktur dari PT Gaya Makmur Mobil Ya, selaku distributor resmi dari Valtrak. Selamat siang, Pak. selamat siang Pak Abdul. Salam sejahtera buat kita Ya. semua. Sehat ya, Pak? Sehat-sehat. Terima kasih. Baik. Pak Abdul bagaimana? Sehat, sehat, Pak. Baik. Puji Tuhan. Ya, Pak, menarik terkait Valtrak ini selama 3 bulan terakhir kan kita ketahui kan baru membuka cabang baru, Pak ya, di Betul, kawasan Indonesia Timur, di Sorong dan betul. Makassar. Kenapa di kedua kota ini, Pak? Ya, jadi kita melakukan ekspansi sebenarnya itu adalah dalam rangka kita menunjukkan komitmen kita juga untuk mensupport customer-customer kita yang kebetulan ada di daerah sana. Gitu, karena selama ini mereka membeli unit masih dari kota terdekat ya, masih dari Makassar, masih dari Surabaya, bahkan ada yang dari Jakarta. Nah, lalu pada waktu mereka mengoperasikan, ternyata tadi minta supportnya kan harus dari cabang-cabang kita yang cukup jauh lah dari operasinya. Sehingga kita lihat sudah semakin banyak berkembang unit kita di daerah situ. Kita harus membuat satu poin di mana kita bisa taruh spare part di situ, kita punya mekanik, kita punya trainer, ya. Jadi sehingga kalau ada customer kita yang butuh training untuk mekanik mereka, untuk sopir mereka, itu bisa kita support langsung. Dan termasuk juga kalau ada customer-customer yang lagi mau meremajakan unit, mereka butuh Hmm, informasi dari tim sales kita. Nah, untuk itu makanya kita membuka cabang-cabang baru di kota-kota tersebut. baik. Eh, Artinya secara demand ada meningkat ya tuh, Pak, di Sorong dan Makassar gitu ya, Pak? Ya, betul. Saat ini memang market kita, customer-customer kita semakin meningkat permintaannya di daerah-daerah Indonesia Timur, karena di sana itu kan medannya cukup berat. Nah, Hmm, VAO dan XCMG yang kita pasarkan itu mempunyai kelebihan, yaitu spesifikasi kita itu seperti spesifikasi truk Eropa, tetapi harga kita adalah harga truk Jepang. Nah, jadi di hmm, sini bagi customer-customer kita ini merupakan suatu solusi bagi mereka, karena investasi mereka nggak perlu terlalu tinggi-tinggi, ya kan? Tetapi dari sisi muatan mereka bisa muat lebih banyak dibanding dengan armada mereka sekarang. Dan ada satu poin yang paling penting, secara operasional biaya bahan bakar mereka itu lebih irit. Gitu. hmm. Nah, ini akan sangat membantu memberikan solusi buat banyak customer di sana. Karena itu makanya sekarang kita lagi sangat meningkat permintaan dari truk-truk kita. Baik. Dua cabang baru ini kan melengkapi tiga cabang sebelumnya, Pak ya, seperti di Manado, Kendari, dan Jayapura. Tapi secara market sendiri di Indonesia Timur itu seperti apa, Pak? Pasarnya, Pak, dari mata Voltrak, Pak. Jadi gini, memang ini melengkapi tadi ya kota-kota yang sudah ada. Dan seperti saya katakan, ini kita perlukan karena kalau tadi dari Jayapura untuk ke Sorong tetap cukup jauh ya, sehingga customer yang membutuhkan support dari kita tuh masih terdelay bisa Hmm. 1 hari 2 hari. Nah, jadi makanya kita buka di situ. Nah, market kita untuk di kota-kota tersebut itu sebenarnya hampir sama seperti saya katakan tadi, karena banyak sekarang ini customer di daerah sana itu membutuhkan truk yang untuk medannya medan off-road Hmm. ya. Hmm. Jadi sebenarnya bukannya dibilang jalannya itu off-road, tapi mungkin jalannya masih di jalan aspal gitu. Tetapi karena berbukit-bukit, ya kan, naik turun. Nah, kalau menggunakan truk-truk yang ada sekarang, yang dengan horsepower yang rendah, dengan torsi yang kecil, itu kadang-kadang akan sangat berat untuk menjalani medan-medan tersebut. Nah, makanya dibutuhkanlah truk-truk seperti kita, VAO Trucks dan XCMG Trucks yang mempunyai torsi yang lebih tinggi, gitu. Nah, ini di beberapa kota-kota di Indonesia Timur sekarang sangat meningkat permintaan untuk truk dengan spesifikasi tersebut. Ya, kalau dikatakan bahwasanya demand-nya meningkat itu, Pak, kalau dari data Voltrak sendiri secara populasi ataupun penjualan peningkatan tiap tahunnya berapa persen, Pak? Kita puji Tuhan 3 tahun berturut-turut kita ini kenaikan kita tuh
di setiap kota-kota yang kita buka ya, itu rata-rata meningkat 50%. 50%. Betul. Jadi di tahun ini kita targetnya sebenarnya malah lebih dari 50% ya, dari 1.200 unit ke 2.000 unit, itu berarti ya lebih dari 50% lah target kita tahun ini. Oke. Termasuk 50% itu semua 3 cabang sebelumnya Pak, di Manado, Kendari, dan Jayapura. Betul. Betul. Dan semuanya itu komoditinya apa Pak? Dominan mining kah atau beragam juga Pak? Beragam. Jadi ada mining di mana pasti butuhnya dump truck gitu kan ya, dan di mining itu toh juga butuh support truck ya. Salah satu support truck itu ada bisa water truck, crane truck, bisa manhole, truk yang angkutan orang, di mana kita satu-satunya merek yang langsung dari pabrik dari Cina itu langsung 4x4. Jadi tidak modifikasi di lokal gitu. Jadi tapi selain tambang tadi, di daerah-daerah tersebut tuh ada kebun. Lagi berkembang sekarang banyak kebun ya, baik itu sawit ya maupun kayu juga sedang sangat berkembang, dan kemudian juga konstruksi. Banyak proyek-proyek baru yang berkembang di wilayah Indonesia Timur, sehingga kita banyak menjual mixer truk kita, banyak menjual kargo truk kita, termasuk sampai kita punya yang kita bilang self loader ya. Self loader itu angkutan untuk angkut alat berat gitu. Nah itu kita sangat berkembang di daerah sana. Khusus untuk Sorong dan Makassar, target market industrinya apakah juga sama Pak? Sama. Sorong dan Makassar itu setipe, jadi pasti di 3 segmen utama itu, selain tambang, konstruksi, dan kebun. Oke. Termasuk di Sorong sendiri yang sudah ada Jayapura itu apakah juga sama Pak? Sama. Karena saat ini sangat berkembang di daerah Sorong itu kan, selain tadi ya tambang-tambang itu berkembang ya, konstruksi sekarang pemerintah kita kan setelah COVID selesai, itu kan kemudian budget-budget pemerintah sekarang mulai digelontorkan kembali untuk pembangunan infrastruktur. Dan daerah timur ini, Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas yang dari dulu ya oleh pemerintah ya. Dan kita lihat nih sekarang lagi bergeliat kembali. Oke. Kalau Sorong sendiri yang saat ini berkembang ini mining apa sih Pak? Tambang apa sih Pak? Di sana ada beberapa, yaitu nikel lagi sedang berkembang gitu ya. Terus ada beberapa tempat yang ada tambang batu baranya juga. Jadi 2 tambang itu tetap ada. Selain yang normal yang biasa ya, batu gitu. Oke. Baik. Nah, khusus untuk Makassar ini kan di satu wilayah di Sulawesi ini kan sudah ada Manado dan Kendari. Apakah ini cenderung berbeda, Pak? Karena mungkin Kendari kan cenderung dikenal karena nikelnya ya, atau Makassar ini berbeda, Pak? Ya, Makassar sebenarnya cabang kita di Makassar sebenarnya sudah lama. Jadi kita sudah ada itu sejak 10 tahun yang lalu, di mana kita bergabung bersama dengan grup kita Gaya Makmur Traktor, itu punya kantor di Kimal. Nah, sejalan dengan waktu, makin banyak tim yang kita butuhkan untuk mensupport customer, baik itu dari sistem dari mekaniknya, baik itu dari spare part-nya, ya, sehingga kantor yang kita pakai bersama ini tidak cukup. Nah, untuk itu sebenarnya makanya kita buka kantor sendiri, di mana kantor ini lebih luas, lebih cukup untuk menampung spare part, mekanik, dan tim kita yang sekarang. Jadi sebenarnya bukan kantor baru, tapi kita perluasan kita. Jadi kita buka kantor baru itu dalam hal bahwa ini nih tempat baru yang kita tempatin. Gitu. Tapi marketnya benar hampir sama dengan yang Kendari, karena rata-rata pengusaha-pengusaha di Makassar itu bekerjanya di nikel juga. Selain seperti saya katakan tadi, bahwa mereka tuh punya, ada yang masuk ke kebun juga, dan juga ada tetap yang konstruksi yang sedang sangat menggeliat saat ini. Konstruksi yang dimaksud apa Pak? Yang berkembang di sana Pak? Potensi bagaimana? Konstruksi yang dimaksud Pak Franky yang berkembang di sana. Konstruksi kan ada pembangunan untuk kereta yang lintas Sulawesi, itu masih lagi tetap berjalan. Dan sekarang banyak, kalau kita bilang ya, kantor-kantor, gedung-gedung, itu banyak dibangun di daerah-daerah di Makassar sendiri ya. Tapi kemudian pengembangan ini berjalan keluar juga dari Makassar.
sehingga sampai ke Palu ya. Kita tahu bahwa Palu kan masih tetap berkembang ya pembangunannya. Jadi ini yang membuat banyak kita supply mixer truck, jadi ya, cargo truck gitu, termasuk dump truck yang kecil untuk dikonstruksi. Oke, baik. Kalau dari sisi line up produk, Pak, apa yang disiapkan untuk Sorong dan Makassar, Pak? Apakah sama produk yang akan dipasarkan, Pak? Jadi produk yang kita pasarkan sebenarnya hampir sama seperti yang di semua cabang-cabang kita. Cuma memang ada spesifik yang lebih dominan karena wilayah di sini agak ekstrim tadi. Banyak customer di sini yang lebih minta yang truk 4x4 kita. Baik itu menjadi angkutan buat orang atau untuk support mereka ya. Jadi itu banyak yang 4x4. Nah di luar itu akan sama seperti tadi mixer truck, kemudian dump truck, dan termasuk juga cargo truck. Gitu. Okay. Baik. Seperti yang disampaikan kalau untuk Indonesia Timur ini kan masih dominan di sisi mining sama perkebunan atau perkayuan yang tadi disampaikan, Pak. Kalau di logistik yang sendiri, apakah masih potensial, Pak, di sana, Pak? Logistik sampai kapanpun pasti memang akan tetap ada, karena dengan beriringnya suatu daerah berkembang, pasti kan penduduknya akan bertambah, pasti akan kebutuhan untuk mengirimkan barang itu bertambah. Seperti saya katakan tadi, pada waktu tambang ini meningkat, muncullah kebutuhan tambahan untuk mengirimkan alat. Jadi transportasi alat-alat beratnya itu membutuhkan self-loader, sehingga kita punya satu produk yang cukup unggul di self-loader ya, sangat spesifik, torsinya tinggi gitu. Nah ini menjadi yang sekarang salah satu yang sangat diminati oleh customer-customer di sana. Jadi tadi logistik ini di setiap daerah yang berkembang pasti akan terus bertumbuh. Baik. Artinya masih ada peluang ya, Pak, untuk di logistik ya, Pak? Masih. Dan terus bertumbuh tadi, seperti saya katakan. Baik. Oke. Saat pembukaan food truck di Sorong dan di Makassar kan dari pihak KOL kan mendisplay 2 head tractor ya, Pak? Seperti DP 290 TH di Sorong dan PD 290 TH di Makassar. Betul. Untuk 2 produk ini apa perbedaannya, Pak? Dan masing-masing kelebihannya gitu. Nah, jadi kita memang mendisplay produk yang berbeda ya, walaupun sama-sama traktor head. Nah, kenapa? Karena di kota tersebut ini, seperti contohnya di daerah-daerah yang lebih kecil, itu banyak membutuhkan truk yang lebih kecil. Makanya kita tawarkan itu DB 290 TH, di mana itu adalah traktor head 4x2. Untuk menarik muatannya biasanya standarnya kita sebenarnya secara factory itu targetnya muatannya itu cuma sekitar 30-40 ton. Tetapi kenyataannya customer kita ada yang narik sampai 50 ton itu masih no problem karena tadi torsinya cukup tinggi. Nah, untuk wilayah-wilayah kota-kota yang lebih besar, itu biasanya karena jalannya lebih luas, kita tawarkan yang FD 290 TH. Ini adalah konfigurasinya traktor head 290 horsepower 6x4. Nah, sehingga muatannya juga bisa lebih banyak, dan sekarang ini ada customer kita muatnya sampai 50-60 ton. Oke. Dibandingkan dengan kompetitor, Pak, secara spesifikasi ataupun harga, seberapa kompetitif, Pak, kedua head tractor ini? Jadi, seperti saya katakan, kita mempunyai salah satu keunggulan sekarang, yaitu dari sisi harga kita itu, kalau kita compare dengan spesifikasi yang hampir sama ya, walaupun tidak sama, karena seperti saya katakan tadi, tenaga kita itu kira-kira 30% lebih besar. Ya, dengan horsepower yang hampir sama. Contohnya kita horsepower 290 HP, kompetitor kita tuh 280 HP, 285 gitu ya. Nah, tetapi torsinya kita itu 30% lebih tinggi. Sedangkan untuk di truk yang dibutuhkan adalah torsi kan. Nah, jadi horsepower boleh hampir sama, tapi torsi kita lebih tinggi. Sehingga dengan torsi lebih tinggi ini kemampuannya untuk medan-medan berat, medan yang nanjak itu kita akan lebih mampu. Kadang-kadang payloadnya kita tentu akan menjadi lebih besar ya. Tetapi yang utama sebenarnya secara investasi harga kita itu bisa lebih murah, sekitar 10-20%. Nah, jadi ini sangat membantu bagi pengusaha-pengusaha yang memberikan
solusi bagi mereka. Oke, oke, oke. Dengan keunggulan tersebut dan tren ada peningkatan market di sana, apakah seiring juga ada tren peralihan pengusaha tracking dari mungkin pabrikan Jepang atau Eropa akhirnya beralih juga Pak, ke apa pabrikan China, Pak? Iya, betul. Yang Memang sekarang ini kalau kita tahu kan memang brand China sudah lebih populer. Kalau dulu orang takut ya pakai brand China, sekarang kita lihat ya mulai dari handphone lah, handphone kita udah banyak yang handphone China, kemudian mobil sekarang makin banyak produsen dari China masuk gitu loh. Nah, ini memang menunjukkan bahwa banyak dari pengusaha-pengusaha itu sudah membuka diri karena mereka sudah mulai menyadari dan mereka sebenarnya customer kita membuktikan bahwa mereka menggunakan truk VAW dan truk SCMG, ada yang sudah pakai 6 tahun, ada yang sudah pakai 9 tahun, itu masih beroperasi dan tidak ada masalah. Gitu. Jadi dari situ menunjukkan bahwa beberapa produk China, jadi saya nggak bilang semua ya, beberapa produk China itu memang harus dipilih, itu akan mempunyai kualitas yang sudah cukup baik, gitu. Nah, cuma tinggal setelah itu para pengusaha harus memilih, karena tadi walaupun truknya, produknya itu sudah sangat bagus kualitasnya, sudah setara dengan Eropa sekarang. Tetapi kalau tidak disupport oleh kita sebagai sole distributornya, customer kita akan kesulitan untuk mendapatkan spare part kan, karena setiap truk itu butuh spare part untuk diganti. Dan di samping itu, kadang-kadang customer kita membutuhkan bantuan dari sisi technical, dari sisi mekanik. Nah, tim kita sekarang untuk mekanik aja kita terus mendidik mekanik-mekanik baru, dan ini kita walaupun kita sudah memproduksi ya setiap satu semester itu sekitar 25 orang ya mekanik baru, itu masih ketinggalan, Abdul, masih keteteran istilahnya. Jadi kita terpaksa harus berusaha untuk mengupgrade, merekrut dari luar juga gitu. Kalau untuk yang di opening di Makassar kan dari Vulcan mendisplay dump truck FD 290 DT ya Pak? Betul. Apakah khusus untuk yang di Makassar ini memang disiapkan untuk tambang, Pak? Atau karena kan ada tren juga tambang galian C, Pak, di sana, Pak? Atau untuk komoditi lain, Pak? Ya, betul. Jadi tipe kita yang 290 DT itu adalah sebenarnya tipe truk untuk konstruksi. Oke. Jadi dia hanya horsepower 290, setara dengan yang Jepang yang lainnya. Lebih banyak untuk konstruksi-konstruksi, untuk di batching plant, untuk di tadi tambang batu masih memungkinkan gitu ya, yang menggunakan plat nomor, di mana kita udah standarnya Euro 5. Jadi memang kita pasarkan, kita tampilkan itu karena banyak proyek-proyek di daerah Makassar. Baik, baik. Pak, oke, terkait target penjualan Pak, untuk di tahun pertama ini khusus di cabang Sorong dan Makassar seperti apa Pak untuk di tahun ini Pak? Jadi target kita tahun ini untuk Makassar tentu lebih banyak. Target kita itu di cabang itu sendiri sekitar 200 unit. Kalau yang di Sorong itu karena dia mencakup di sekeliling-sekelilingnya, kita mengharapkan belum terlalu banyak di tahun ini, masih sekitar 100 unit dulu. Nanti kita harapkan di tahun ke depan akan meningkat tadi, targetnya 50% ke 100% setiap tahunnya. Baik. Untuk strateginya Pak untuk bisa mencapai tersebut Pak? Bagi kita sangat simpel, yaitu kita hanya tinggal perlu mengedukasi customer kita, karena tadi kita punya advantage yang menurut saya ini sangat membantu bagi pengusaha, ya, karena biaya investasi lebih murah, biaya operasional lebih murah, tetapi payload-nya bisa lebih banyak, gitu kan? Itu suatu advantage. Nah, tinggal setelah kita edukasi, kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah tinggal kita menjaga, baik itu dari sisi teknis maupun dari sisi spare part, dari unit-unit yang kita pasarkan. Karena itu kita memastikan bahwa di setiap cabang yang kita buka, ya, yang dimana di situ ada market-market dengan spesifik tadi produk tertentu, kita akan taruh spare part yang cocok, yang memang sesuai dengan market di situ. Sehingga dan kita prediksi mereka penggunaan dalam waktu 1 tahun ke depan akan spare part-nya apa, itu tim kita sudah prediksi dan kita sudah siapkan di masing-masing cabang tersebut. Nah, di luar itu, kadang-kadang kan ada customer yang operasinya itu di luar, di remote area.
Nah, di situ kita siapkan mekanik-mekanik yang siap pergi dengan truk LV kita 4x4, masuk ke lokasi, datang membawa spare part, membawa tools, sehingga tidak terbatas hanya di kota support kita, tetapi sampai ke daerah-daerah yang remote, di mana truk-truk kita banyak beroperasi. Baik, baik. Kalau dari sisi after sales-nya Pak, apa yang sudah disiapkan Pak untuk di kedua cabang baru itu Pak? Di situ kita sudah taruh spare part, kita taruh mekanik ya, dan mekanik ini kita lagi terus tingkatkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita taruh ada trainer kita, di mana trainer kita akan mensupport untuk customer-customer yang butuh training mekanik dan training sopirnya. Kira-kira itu. Oke. Artinya di masing-masing cabang itu sudah 3S lah ya Pak ya. Sudah. Bisa Betul. Oke. Baik. Oke. Untuk rencana selanjutnya Pak untuk ekspansi dari VAU sendiri Pak, apakah tahun ini akan membuka cabang baru lagi Pak? Ya, kita masih rencana terus meningkatkan. Salah satunya yang kita lagi selesaikan itu adalah tentunya nih pembangunan kantor baru kita yang di Jakarta, Abdul. Yang targetnya dalam waktu mungkin 6 bulan lagi, di situ bisa selesai, karena di situ adalah kita punya spare part point untuk wilayah Jawa. Jadi kita bangun cukup besar, 1.700 meter kali 2, di bagian bawah, di atasnya baru kita lengkapi dengan kantor sekalian ya. Itu sekarang lagi akan sedang dibangun di kantor kita yang di Rawabuaya. Jadi 6 bulan lagi kita selesai. Nah, seiring dengan itu kita lagi buka juga workshop dan spare part warehouse di daerah Morowali. Itu target kita juga akhir tahun akan selesai. Jadi 2 tempat ini yang sekarang kita lagi kejar untuk bisa segera selesai untuk mensupport customer kita. Baik. Oke. Terkait cabang dari VAU di Kendari yang untuk komoditi nikel itu Pak, sebenarnya kalau untuk nikel itu kan tidak hanya Kendari ya Pak, ada juga di Halmahera gitu Pak. Betul. Di Maluku. Apakah ada rencana juga di sana Pak? Ya, kita sedang dalam persiapan untuk membuka parts point dan service point juga di Ternate yang akan bisa mensupport sampai ke Halmahera. Oke. Itu kapan Pak? Itu rencananya mungkin dalam waktu 2 bulanan ini. Kita lagi finalisasi tempatnya. Artinya target untuk di tahun ini akan membuka berapa cabang lagi Pak? Sebenarnya ini sangat dinamis ya, Abdul. Memang di planning kita sekarang tadi Ternate, ya kan, Morowali dan yang Jakarta diperbesar. Tetapi saya katakan tadi sangat dinamis. Kita lihat perkembangan customer kita itu sangat cepat, gitu. Jadi contohnya sekarang kita punya di Banjarmasin. Bulan depan ini kita harus buka service point di daerah Sebamban, yaitu 5 jam dari Banjarmasin. Karena kalau kita hanya mengandalkan cabang Banjarmasin kita, customer kita masih harus nunggu 5 jam tadi untuk spare part-nya, untuk mekaniknya. Jadi tadi sangat dinamis. Kita akan lihat di setiap poin-poin yang kita perlukan, customer membutuhkan, kita akan segera melakukan support baru, poin service baru. Baik. Oke, mungkin terakhir Pak Franky, sebelum pemilu kan banyak pengusaha yang wait and see Pak, karena menunggu kepastian transisi pemerintahan baru kan. Nah sekarang kan sudah jelas nih Pak, akan ada presiden baru dengan pasti ada kepastian gitu. Apa rencana VAU selanjutnya Pak di secara nasional gitu Pak di tahun ini? Jadi bagi kita sebenarnya pemilu ini tidak terlalu terpengaruh. Karena kita sampai saat ini sudah on track ya, penjualan kita dari target kita yang 2.000 unit itu karena tadi banyak pengusaha-pengusaha yang memang menyadari bahwa dengan banyaknya benefit itu mereka tidak perlu khawatir, dan yang pasti mereka itu membutuhkan tetap untuk membeli truk baru, sehingga tadi ada beberapa customer memang menunda, tapi ada customer yang tetap butuh, Abdul, dan saat ini mereka tetap melakukan investasi gitu. Nah, jadi kita lihat ke depannya ya, bagi kita ini tetap akan on track sesuai dengan target kita, dan apa yang sudah kita lakukan dari sisi strategi, dari sisi
visi yang kita lakukan untuk mensupport customer itu akan tetap kita kembangkan ke depan. Karena misi kita yang utama itu adalah kita memberikan solusi produk yang tepat bagi customer-customer di Indonesia dengan disupport dengan spare part dan teknisi yang mumpuni. Jadi, Baik, oke. Paling terakhir Pak, target pertumbuhan penjualan berapa persen Pak untuk tahun ini Pak? Tahun ini target kita berarti sekitar 60% dibanding tahun lalu, akan meningkat. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Franky, sukses selalu untuk Pak. Terima kasih Pak Abdul, sama-sama buat semua rekan-rekan. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu Pak. Sehat selalu, terima kasih.